Nah, di sini perhatikan teman-teman, ini agak ribet bagi pemula ya, bagi pemula. Di sini ada tanda mim kecil, kelihatan ya, tandanya hukumnya iklab. Tapi ini ada dua versi teman-teman, ada dua pendapat ya. Ini ada dua pendapat. Ini sebenarnya saya sudah bahas di video sebelumnya, dan gitu ya. Ini cara pertama, pendapat pertama. Jadi bibirnya nggak nyentuh, tapi rapet gitu. Ada sedikit celah. Ini pendapat kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syukran lillah, amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di video channel Tahsin Yuk. Ya, salat serta salam semoga selalu dicurah limpahkan kepada baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, insyaallah kali ini kita akan lanjutkan video sebelumnya ya. Kemarin itu kita sudah belajar praktek tahsin Quran surah At-Takwir ayat sudah sampai ayat 7 ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat 8. Nah, untuk itu saya langsung mulai saja. Tapi sebelum saya mulai, saya informasikan dulu kepada teman-teman. Bagi teman-teman yang baru berkunjung di video ini, saya informasikan dulu. Insya Allah channel ini akan lebih fokus kepada praktek tahsin, ya, praktek tahsin yang memang langsung ke dalam Al-Quran tanpa penjelasan tajwid yang begitu detail ya, karena memang ini khusus untuk pemula. Nah, jadi yang penting bacaannya benar gitu, meskipun teorinya tidak menguasai. Karena sebagaimana yang saya sampaikan dari awal, mempelajari tajwid itu hukumnya fardu kifayah ya, jadi tidak wajib. Tapi ketika membaca Al-Quran dengan cara yang benar, tajwid yang benar, makhraj yang benar, nah ini hukumnya fardu ain, wajib setiap orang seperti itu. Nah, jadi kita langsung praktek saja. Sebelum kita mulai, kita baca dulu, kita istighfar dulu. Mudah-mudahan Al-Quran ini benar-benar masuk ke dalam hati kita, qalbu kita ya. Karena kita memang banyak dosanya. Mudah-mudahan dengan Al-Quran ini bisa membersihkan hati kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Baik, langsung ya ibu bapak, kita mulai dari ta'awuz ya. Saya dulu baru nanti ibu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, perhatikan, saya ulang, ta'awudz ini harus mulutnya dipaksa ya, ketika dhammah u, ketika fathah a, ketika kasroh i. Rahang ataupun dagu ini benar-benar turun dan vokalnya ke i bukan ke e ya. A'u, dan ketika fathah, mohon maaf, ketika hamzah itu harus benar-benar ada komanya. A. Jadi kalau dalam Latin itu ada komanya, Kalau dalam hukumnya ini syiddah ya, syiddah. Jadi terputusnya suara a gitu ya, bukan a'u, tidak. Tapi a'udzu, lu di sini lu. Ainnya harus dibedakan. A'udzu billahi anginnya banyak keluar, dan anginnya huruf shin ini di tengah ya, di tengah lidah, di dalam. Jadi aliran anginnya itu di dalam. Beda kalau huruf yang lain kayak sin, sa, itu mengalir keluar. Tapi kalau huruf shin ini dia memiliki sifat khusus, anginnya di dalam, bertebaran di dalam. Asyaitonir rajim. Baik, bareng-bareng ya. Tarik nafas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Saya dulu, perhatikan dulu penjelasan saya, baru nanti kita bareng ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Perhatikan di sini. Wa idza. Za di sini ya. Za, masih ingat ya, huruf zal itu ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas sini. Ujungnya di sini tempat gigit. Jadi seolah-olah lidah kita itu digigit. Za ujungnya. Za. Wa idzal. Jadi langsung wa idzal masuk ke lam. Wa idzal mau. Nah, ketika mau ini ada huruf waw yang sukun. Ingat ya teman-teman, ibu bapak harus digarisbawahi nih ya. Setiap dhammah dan huruf waw itu mulutnya, bibirnya itu harus manyun. Ini harus digarisbawahi nih teman-teman. Jangan sampai hanya sekedar mau. Nah, jadi jangan tidak manyun tapi harus manyun. Seperti itu kaidahnya ketika kita bertalaki ya. Bertalaki itu ketika kita setoran sama syekh, kalau bibir kita nggak manyun itu disalahkan teman-teman ya, harus manyun ya. Bisa ya. Wa idzal mau. Kalau manyun itu kalau kita dekatkan ini jari, maka akan terdorong ya. Dipaksakan saja ya, dibiasakan manyun. Kadang pemula itu agak belum terbiasa gitu ya, termasuk saya. Di manyun-manyunnya tuh agak malu gitu kan, agak belum terbiasa gitu. Nah, maka dibiasain, dipaksain bibirnya ya ibu bapak. Wa idzal mau'udatu. Nah, hamzahnya ini panjang ya. Kalau huruf dhammahnya terbalik gini panjang 2 harokat. Mau'udatu. Nah, mau'udatu. Datu su'ilat. Nah, huruf taknya mengeluarkan angin sedikit. Tahan baru mengeluarkan angin. Nah, ini udah saya bahas ya kemarin. Nah, perhatikan juga huruf hamzah. Saya ingatkan lagi, huruf hamzah itu harus benar-benar terputus suara. Kebanyakan dari kita itu terlalu terbawa nafasnya gitu ya, vokalnya, sehingga dibacanya itu suilat, maudatu, suilat. Nah, ini salah ya. Hamzahnya harus diperhatikan, terputus suara, ada komanya. Perhatikan. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Nah, gitu ya, terputus suaranya, harus jelas karena hamzah juga dia memiliki sifat jar ya. Terputusnya angin juga ya, jadi jelas terputusnya angin. Jahar itu kalau sifatnya itu secara bahasa memang artinya jelas, tapi kalau dalam secara istilah, dalam sifat jahar itu artinya terputus angin, nafas, mohon maaf gitu ya. Lanjut, mohon maaf, kita bareng-bareng dulu. Ibu bapak bisa bareng-bareng, dipaksakan bibirnya ya, manyun ketika waw. Tarik nafas. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Nah, sekali lagi. Tarik nafas. Wa ini manyun. Wa. Tarik nafas. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Nah, gitu ya. Lanjut. Bi ayyi. Nah, di sini ada juga hamzah nih. Ini hamzah sebenarnya. Bi'a. Terputus suara ya. Jangan sampai bacanya biayyi. Nah, ini sering banget kalau kita bacanya cepat itu akhirnya huruf hamzahnya kurang sempurna. Biayyi. Dan ketika ada huruf ya ini ada tasydid, ditekan ya, tapi tekanannya jangan berlebihan. Biayyi dzambin qutilat. Nah, di sini perhatikan teman-teman, ini agak ribet bagi pemula ya, bagi pemula. Di sini ada tanda mim kecil, kelihatan ya. Ini kalau Quran Indonesia ada cetakannya itu ada huruf mim kecil. Kalau Quran Madinah cetakan Turki Usmani kalau nggak salah ada juga. Ya, kalau nggak salah ada juga. Nah, ini tandanya hukumnya iklab. Jadi iklab ini persiapan ke huruf
sesudahnya juga. Tapi ini ada dua versi teman-teman, ada dua pendapat ya. Ini ada dua pendapat. Ini sebenarnya saya sudah bahas di video sebelumnya, tapi udah jauh video yang mana saya lupa. Tapi saya bahas bagi teman-teman yang baru bergabung, baru berjumpa dengan channel ini. Kalau nun mati bertemu huruf ba, perhatikan nun mati atau tanwin ya. Tanwin itu an, in, un ya ibu. Nah, nun mati berjumpa dengan huruf ba, itu cara bacanya ada dua pendapat gitu ya. Terserah ibu pilih yang mana. Pendapat pertama, zam, bibir bawah dan atas itu tersentuh, tertutup rapat. Zam gitu ya. Zam sama seperti ikhfa. Zam gitu ya. Persiapan, maksud saya persiapan ke huruf ba. Ba kan di sini, bibir bawah atas kan menyentuh. Ba. Maka ketika masuk nun mati atau tanwin berjumpa ba kayak gitu. Cirinya gini, ada mim kecil. Zam gitu ya. Ini cara pertama, pendapat pertama. Pendapat kedua itu bibir bawah dan atas ini hampir menyentuh, dan kalau kita dekatkan kertas ataupun benda kecil tipis itu akan lewat, akan masuk. Dang. Nah, perhatikan gigi saya kelihatan ya. Dang. Jadi rapet tapi tidak menyentuh. Bisa perhatikan. Biaidang. Nah, dang bin seperti itu. Jadi bibirnya nggak nyentuh, tapi rapet gitu. Ada sedikit celah. Ini pendapat kedua, ya. Jadi dua pendapat ini sama-sama kuat. Terserah teman-teman, ibu bapak milih yang mana, gitu ya. Paham ya ibu bapak? Insya Allah paham. Tinggal dipraktekkan. Terserah pilih yang mana saja pendapatnya. Kemudian di sini ada juga ba ini berharokat kasroh tain, ya, tanwin in berjumpa dengan huruf qaf. Nah, ini saya sudah bahas juga di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum nonton tentang rumus tajwid mudah, itu saya sudah bahas di link di deskripsi bawah, saya taruh nanti di situ supaya lebih mudah. Ini hukumnya apa? Nanti mudah kalau ibu bapak tonton videonya. Insya Allah itu rumus lebih cepat cara bacanya. Jadi ini persiapan ke huruf qaf. Nah, huruf qaf itu tebal. Huruf qaf tebal. Maka dengungnya itu harus tebal. Bil tebal. Bukan hanya sekedar bil kutilat, tidak. Bi aidzan bil kutilat. Nah gitu. Bukan bil kutilat. Nah, tidak seperti itu ya. Paham ibu bapak ya? Alhamdulillah. Coba kita bareng-bareng, dan ini perlu dilatih ya. Dan bin. Nah, ini terserah pilih yang mana saja, tapi saya pilih yang pertama saja. Dam rapat karena ini lebih mudah bagi pemula. Dan harus digarisbawahi juga ini ketika qaf ini ada tanwin berjumlah qaf itu tebal. Bil bukan bing saja, tapi tebal ya. Paham ibu bapak ya? Insya Allah ya. Mudah-mudahan penjelasan saya tidak begitu terputar-putar. Yang penting paham. Langsung praktek ya. Tarik nafas. Bi aidzam bil qutilat. Nah, seperti itu ya. Sekali lagi terakhir. Tarik nafas dipaksa. Bi ai. Mohon maaf, suara saya agak serak. Ulangi ya, maaf ya. Tarik nafas. Bi aidzam bil qutilat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman, ibu bapak, penjelasan pada video kali ini cukup panjang ya. Dan mohon maaf sebesar-besarnya kalau penjelasan saya kurang dimengerti. Kalau ada pertanyaan, tanyakan saja di dalam kolom komentar ataupun request boleh, insya Allah saya akan buatkan. Yang belum paham, tanyakan saja dalam komentar ya ibu bapak. Nah, insya Allah tadi paham ya. Yang jelas apa yang saya jelaskan di sini, tolong praktekkan nanti kepada Al-Quran surah yang lainnya ya. Nah, ketika ada yang kayak gini, praktekkan seperti itu. Mulutnya harus dipaksa, dilatih, insya Allah nanti bisa sendiri ya.
Untuk teman-teman ibu bapak yang sudah mendukung, yang sudah nge-like video ini, yang sudah men-share videonya, jazakumullah khair. Saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada teman-teman ibu bapak sekalian. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan dan juga keberkahan, kelapangan dan kemudahan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Saya cukupkan, mohon maaf sebesar-besarnya. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.